Berapa banyak dari kalian yang tahu kalau ternyata di dunia ini ada dua paus, guys? Dan dua-duanya juga merupakan pemimpin tertinggi di gereja Kristen. Dan ternyata sejarahnya cukup menarik untuk disimak, guys. Tapi sebelum gue mulai video ini, gue mau sampaikan disclaimer dulu. Kalau topik yang akan gue bahas ini bakal menyangkut sejarah gereja dan kepercayaan jutaan umat di seluruh dunia. Maka video ini disusun dengan penuh rasa hormat tanpa niat menyinggung atau memihak salah satu pandangan keagamaan tertentu. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di channel West Inside. Setelah peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, para rasul tidak diam di Yerusalem. Mereka berpencar membawa Injil sesuai amanat yang dikenal sebagai amanat agung, seperti yang tertera di Injil Matius 28 ayat 19-20. Di mana tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang diinjili oleh para murid Yesus kelak berkembang pesat menjadi pusat kekristenan awal yang disebut patriarkat. Masing-masing dipimpin oleh uskup agung yang disebut patriark. Dan dalam beberapa waktu ke depan, istilah paus digunakan sebagai gelar pemimpin tertinggi di beberapa patriarkat ini. Ada 5 patriarkat yang berkembang pesat dan menjadi pusat utama agama Kristen. Kelima wilayah tersebut dikenal sebagai pentarki. Nah, 5 wilayah itu apa aja? Yang pertama, ada Yerusalem. Setelah kebangkitan Yesus Kristus, Yerusalem menjadi pusat pertama komunitas Kristen. Dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus. Jemaat ini awalnya sangat Yahudi, karena banyak pengikutnya berasal dari kalangan Yahudi yang percaya pada Mesias. Dan dari Yerusalem inilah ajaran mulai menyebar keluar. Walaupun gereja di kota ini kemudian mengalami penganiayaan hebat dan berkurang jumlahnya setelah kehancuran Bait Allah pada tahun 70 Masehi. Kemudian yang kedua ada Antioquia. Antioquia atau sekarang Antakya di Turki disebut sebagai tempat pertama kali para pengikut Yesus yang disebut Kristen, seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di sini Petrus sempat memimpin sebelum akhirnya pergi ke Roma. Paulus juga memulai banyak perjalanan misinya dari Antioquia, menjadikannya pusat penginjilan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kemudian yang ketiga, Roma. Roma adalah pusat kekaisaran dan juga menjadi pusat gereja barat. Petrus dan Paulus menyebarkan Injil di sini. Petrus dianggap sebagai uskup pertama Roma. Hingga akhirnya di tahun 67 Masehi, Petrus dan Paulus dihukum mati sebagai martir pada masa pemerintahan Kaisar Nero, pemimpin Romawi saat itu. Namun, tradisi kerasulan Petrus membuat gereja Roma memiliki otoritas khusus dalam perkembangan gereja selanjutnya. Kemudian ada Alexandria. Markus dikatakan pergi ke Alexandria sekitar pertengahan abad pertama. Kota ini adalah pusat intelektual dunia kuno dengan perpustakaannya yang terkenal. Di sana, Markus mendirikan gereja yang berkembang pesat. Alexandria nantinya menjadi salah satu pusat teologi Kristen paling berpengaruh dengan tokoh-tokoh besar seperti Athanasius dan Origenes. Dan yang terakhir, Konstantinopel atau Bizantium. Awalnya dikenal sebagai Bizantium. Kota ini belum berpengaruh bagi kekristenan sampai Kaisar Konstantinus memindahkan ibu kota ke sini pada 330 Masehi dan menamakannya Konstantinopel. Kaisar Konstantinus adalah kaisar Romawi pertama yang menganut agama Kristen. Di sini, agama Kristen sangat didukung dan dilegalkan. Menurut tradisi, Andreas menahbiskan Stakis untuk menjadi uskup pertama di wilayah Bizantium. Status istimewanya datang kemudian dengan menjadikannya patriarkat setelah Roma karena perannya sebagai ibu kota kerajaan timur. Nah, pada masa itu, istilah paus masih belum secara resmi digunakan, guys. Gereja-gereja pentarki masih menggunakan istilah patriark atau uskup agung untuk sebutan pimpinan tertingginya. Kata paus sendiri berasal dari bahasa Yunani, papas, yang artinya ayah atau bapak. Dulu, istilah ini adalah panggilan hormat untuk para uskup senior, bukan gelar resmi. Jadi, sebenarnya sebelum menjadi gelar resmi, setiap uskup senior itu dipanggil paus atau pope, guys. Seiring berjalannya waktu, istilah paus atau pope digunakan sebagai gelar resmi kepada pemimpin tertinggi gereja Katolik, terutama gereja Katolik Roma dan Ortodoks Koptik di Mesir. Pada tahun 451 Masehi, Konsili Kalsedon menegaskan ajaran bahwa Yesus Kristus memiliki 2 kodrat yang tak terpisahkan, ilahi dan manusiawi. Tapi, tidak semua pihak setuju. Beberapa gereja di timur, terutama gereja Alexandria, menolak rumusan ini. Mereka meyakini satu kodrat yang bersatu, ilahi manusiawi, dan menuduh keputusan konsili terlalu condong ke ajaran Nestorius, patriark dari Konstantin yang sebelumnya pernah dikutuk. Akhirnya, terjadi skisma atau perpecahan dalam agama,
Skisma dalam Konsili Kalsedon menyebabkan terpecahnya gereja menjadi dua kelompok besar. Kelompok gereja Ortodoks Oriental, termasuk Ortodoks Koptik Mesir, Armenia, dan Syria, yang memisahkan diri dari kelompok gereja Kalsedon, yaitu gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur. Disinilah gereja Ortodoks Koptik berdiri secara mandiri dan tetap menyebut pemimpinnya Paus Alexandria dan Patriark Tata Suci Santo Markus. Sebab gelar Paus tetap mereka gunakan karena sudah sebagai warisan sejak abad ketiga Masehi. Nah, di tahun 1054 Masehi, lagi-lagi terjadi skisma. Katolik Roma dan Ortodoks Timur yang saat itu sama-sama sepakat tentang prinsip ketuhanan di Konsili Kalsedon mengalami perselisihan. Penyebabnya banyak, dari adanya perbedaan pandangan teologi, praktik liturgi, hingga adanya klaim bahwa kewenangan dari Paus Katolik Roma memiliki otoritas yang lebih tinggi dari para patriark di gereja Ortodoks Timur. Hal ini tercatat dalam sejarah bahwa Paus Leo IX pada saat itu yang mengklaim otoritas Paus di Roma lebih tinggi melebihi 4 patriark lainnya. Alhasil, skisma ini membagi gereja menjadi dua dunia besar. Katolik Roma di barat dengan Paus sebagai pemimpin tertinggi, Ortodoks Timur di timur dengan masing-masing patriark sebagai pemimpin gereja lokal. Dari sini kita bisa lihat guys, setelah adanya skisma-skisma yang terjadi di tahun 451 Masehi dan tahun 1045 Masehi tadi, hanya ada dua kelompok gereja yang menggunakan istilah Paus. Hingga saat ini, dua pemimpin gereja kuno yang secara resmi memakai gelar Paus pun masih berdiri. Paus Roma memimpin gereja Katolik dan Tahta Suci Vatikan. Paus Alexandria memimpin gereja Ortodoks Koptik di Mesir. Dan keduanya merupakan penerus dari rasul yang diutus oleh Yesus Kristus. Roma merupakan penerus dari Rasul Petrus dan Alexandria merupakan penerus dari Rasul Markus. Meskipun terpisah karena adanya perselisihan di masa lampau, hubungan antara dua gereja ini mulai hangat di era modern. Tahun 2013, Paus Tawadros II dari Gereja Ortodoks Koptik dan Paus Fransiskus dari Gereja Katolik Roma bertemu di Vatikan. Mereka menyatakan persahabatan dan dialog teologis sebagai jalan ke depan. Sejak itu, setiap 10 Mei, mereka memperingati Hari Persahabatan Koptik Katolik. Sebuah tanda bahwa sejarah yang dulu penuh perpecahan, kini perlahan dijebatani oleh rasa hormat dan saling pengertian. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 21 April 2025 kemarin, Paus Fransiskus meninggal dunia. Paus Tawadros tidak dapat menghadiri pemakaman Paus Fransiskus karena sedang menjalani kunjungan pastoral di Eropa Tengah. Namun, Gereja Ortodoks Koptik mengirimkan delegasi resmi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Delegasi ini bergabung dengan lebih dari 130 perwakilan resmi dari berbagai negara, gereja, dan organisasi internasional yang hadir dalam upacara tersebut. Selain itu, Paus Tawadros II menyampaikan bela sungkawa secara terbuka atas wafatnya Paus Fransiskus. Dalam pernyataannya, beliau menyebut Paus Fransiskus sebagai suara bagi perdamaian dan kebenaran serta teladan dalam pelayanan kemanusiaan. Beliau juga menekankan bahwa Paus Fransiskus telah meninggalkan warisan spiritual yang mendalam bagi seluruh umat manusia. Jadi, meskipun tidak hadir secara fisik, Paus Tawadros II tetap menunjukkan rasa hormat dan solidaritasnya melalui pernyataan publik dan pengiriman delegasi resmi dari Gereja Ortodoks Koptik. Dua gelar, dua tradisi, dua sejarah panjang. Meski berasal dari jalur yang berbeda, satu dari tahta Petrus, satu dari tahta Markus. Keduanya tumbuh dari akar iman yang sama, kekristenan yang lahir di abad pertama. Hari ini, Paus Roma dan Alexandria berdiri sebagai simbol dari dua dunia Kristen yang tetap bertahan, melewati zaman, konflik, dan perpecahan. Namun, terus mencari jalan damai. Semoga dari sejarah ini kita bisa belajar satu hal, bahwa memahami perbedaan bukan untuk membelah, tapi justru untuk menemukan titik temu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada hal-hal yang perlu dikoreksi, kalian bisa bantu koreksi di kolom komentar ya guys. Dan apabila video ini memberi wawasan baru, jangan lupa bagikan dan jangan lupa tekan tombol subscribe supaya bisa terus update di video gue berikutnya. See you on the next video guys.